请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净思弟子，成愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi, Sejong Suci. Keadaannya, Indrawati Suci, Kang San dan Kaiser, Kang semua co-host, Sejong Suci. Ya, masih Imlek ya, kongsi tajia Chin Kang Anle ya. Jadi hari ini sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心连心。开启光明大爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心后一念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Dan masyarakat aman sentosa, dunia terbebas dari bencana. Ya, Sesiong Cece, hari ini saya Indra Ramli dari Medan, ya, didampingi mitra baji saya, Madiono Sesiong, silakan Sesiong. Ya, baik. Terima kasih, Sung Indra. Selamat pagi semuanya, Sung C semuanya. Kangen Sang Rengaise. Nah, hari ini kita akan sama-sama untuk belajar Dharma kembali ya, Dharma dari Master, yaitu tentang memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas. Saya Madiono Sesong dari Barat Satu, bersama Indra Ramli Sesong dari eh, Medan ya, Sung ya. Medan. Iya.
untuk sama-sama akan membacakan intisari episode ke 77 kalau nggak salah, ini nggak terlalu jelas ini. Terima kasih, Sung. Silahkan, Sung. Baik, ya hari ini kita belajar bersama semakin melihat judulnya ya, semakin melihat isinya ya, semakin mendengar sharing dari Master tadi, semakin kita melihat wah banyak sekali yang kita belum tahu. Makanya belajar bersama ya. Episode hari ini ke-72 Oh ya, memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas. Silakan host kita lanjut. Catatan tangan. Dalam kendaraan besar, dikarenakan semua Dharma Agung adalah mengikuti kapasitas dari para makhluk menggunakan metode terampil yang mana tiada satupun yang tidak tercakup dalam ajaran dari kendaraan besar. Next house, Museum. Intisari pertama, Buddha datang ke dunia demi satu tujuan utama. Satu tujuan utama adalah untuk membuka, menunjukkan, menyadarkan, dan membimbing semua makhluk agar masuk ke dalam pengetahuan dan pandangan Buddha. Inilah yang disebut sebab dan kondisi agung dari Dharma Agung. Ini dikarenakan akar kapasitas para makhluk yang masih tidak bisa menerima Dharma Agung. Buddha tidak bisa untuk tidak menggunakan metode terampil dari kendaraan kecil untuk membimbing. Sebenarnya merupakan kendaraan kecil, tetap sama, mengandung makna dari kendaraan besar. Karena itu, semua metode yang diajarkan Buddha, tanpa kecuali, tetap tercakup dalam Dharma Mahayana. Hanya saja karena akar kapasitas para makhluk sangat kecil. Maka ajaran ajaran itu disebut sebagai metode yang sesuai kemampuan agar mereka dapat memahaminya, agar mereka dapat menerimanya. Dengan begitu, mereka dapat berjalan menuju arah tersebut. Tadi Master menjelaskan, sesungguhnya tujuan dari Sang Buddha itu ingin menyampaikan pembuktian, pengetahuan, dan pandangan Sang Buddha. Tetapi di intisari hari ini tadi juga dijelaskan Master, ada disebutkan ah, karena manusia mempunyai kapasitas yang berbeda, maka di situ dibabarkan dengan cara-cara metode terampil, yang dari kendaraan kecil, tapi sebenarnya merupakan mengandung makna kendaraan besar juga. Memang benar ya, kita melihat di prakteknya itu kita duduk di Cingse mendengar siapapun yang jadi narasumber, tentunya yang dengar itu ya mempunyai kapasitas berbeda. Kita tidak perlu memilah-milah ya mana yang lebih bagus, yang pendidikan lebih bagus, bisa menerima. Ada yang mendengar sekali sudah mengerti, ya. Ada yang beberapa kali, sehingga kita bisa menyadari dulunya juga seperti itu ya. Artinya memang manusia mempunyai kapasitas berbeda, makanya harus mempunyai satu metode yang disebut tadi metode terampil, sehingga kita semua dapat menerimanya. Nah, setara juga disampaikan. Apa yang setara? Yang disampaikan itu satu. Yang menerima itu bisa berbeda-beda ya. Jadi kadang-kadang di sini diperlukan suatu metode yang bisa diserap setiap orang, bahkan makhluk katanya tadi ya. Jadi memang hari ini eh, gampang-gampang susah ya mendengar, melihat, membacanya. Ini terlalu teoritis ya. Wah, ini tuh cukup dalam ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau membuat, memikirkan, yang memilah yang disampaikan Master tadi, itu sebenarnya ada beberapa poin. Kita buat simply aja ya, simplicity, ya kan? Yang diinginkan adalah kita memasukinya, mengetahuinya. Ada metodenya. Disampaikan bahwa kita diberikan satu tangga ya untuk masuk ke dalamnya, untuk pintu masuk ke dalamnya, untuk melihatnya. Kedua yang disampaikan adalah sampai pada titik tadi memasuki samadhi ya. Nah, itu kita lihat berikutnya. Next session saja. Silakan Madiono session.
Ya, mana intisari 2. Oke. Naskah sutra. Bagi para bodhisattva, Buddha membabarkan sutra dari kendaraan besar yang dinamakan makna tanpa batas, mengajarkan ajaran bodhisattva yang dilindungi dan diingat selalu oleh Buddha. Sutra Terate bab 1 pendahuluan. Lanjut. Intisari 2. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama, yaitu sutra makna tanpa batas. Para Buddha di masa lampau, Buddha masa kini, dan Buddha di masa depan, semuanya sama. Harapan mendasar Buddha adalah mengandung makna yang tak terhingga, yaitu ajaran kendaraan besar. Oleh karena itu, sutra ini adalah sutra yang dilindungi dan diingat selalu oleh Buddha. Ketika kita membaca isi sutra makna tanpa batas, kita akan merasakan bahwa ajaran-ajarannya sangat mencerminkan kondisi kehidupan manusia. Dharma Buddha digunakan demi kehidupan manusia, sehingga sutra makna tanpa batas mengajarkan ajaran bodhisattva. Di dalam sutra tidak ada satupun ajaran yang tidak mengajarkan kita bagaimana bersumbangsih dan menolong serta membebaskan semua makhluk. Metode inilah yang merupakan harapan mendasar Buddha dan selalu mereka lindungi serta perhatikan. Ya, intisari kedua pada prinsipnya adalah penegasan bahwa ajaran Buddha itu hakikatnya adalah sama semua ya. Buddha masa lampau hingga masa kini dan yang akan datang pun akan sama. Yaitu sampai pada pemahaman tentang yang sangat hakiki ya, tata dan hal-hal yang bersifat paramata. Tapi dalam hal ini di Intisari 2 ditegaskan bahwa pada prinsipnya yang paling utama di sini adalah fokus pada praktek bodhisattva ya. Jadi di intisari kedua ini adalah bagaimana menegaskan bahwa semangat dari ajaran Buddha sendiri adalah untuk mengatasi penderitaan dan ini ditegaskan jalannya adalah melalui jalan bodhisattva. Jadi jalan bodhisattva inilah jalan kendaraan besar di mana kita dapat selalu bersumbangsi untuk kehidupan kita dan kehidupan banyak orang, menolong mereka yang membutuhkan, dan kemudian menegaskan kembali upaya kita untuk turut membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Tentu saja yang kita sudah praktekkan juga adalah pelatihan diri di Seci adalah demikian ya. Apa yang saya pelajari selama berkegiatan juga saya hayati mulai sebagai bagian dari upaya untuk memahami bagaimana kita berusaha untuk menjalankan semangat bodhisattva ini yaitu mengajarkan tentang dua hal terutama yaitu adalah welas asih dan bagaimana kita untuk eh, memupuk dan mengembangkan kebijaksanaan kita sendiri. Jadi ditegaskan sebenarnya bahwa Sutra Makna Tanpa Batas ini adalah pembuka dari Sutra Terate yang merupakan satu sutra dengan 3 rangkaian sutra ya. Satunya adalah Sutra Makna Tanpa Batas. Dan nanti kita akan melihat di bab-bab berikutnya adalah bahwa semangat ini juga adalah semangat Ekayana, di mana semangat kendaraan besar fokus pada praktek bodhisattva yang berciri tadi adalah praktek welasasi, bersumbangsih ke banyak orang, menolong semua yang menderita, dan kemudian kita juga belajar dari sana untuk mengembangkan kebijaksanaan. Saya pikir kalau kita sudah berada di komunitas Ceci itu merupakan praktik dari apa yang ada di dalam sutra ini dan ini penegasan juga bahwa master memang mengajarkan kita untuk melakukan kegiatan menyumbangkan apa yang kita bisa lakukan untuk menolong orang lain itu adalah dasarnya adalah ini yaitu sutra makna tanpa batas. Demikian Zoom kalau mau ditambahkan silakan. Ya, sudah sangat bagus, Sung. Mhm. Silakan next, host. Ya, karena yang ketiga, bagi persamuhan, Buddha membabarkan sutra makna tanpa batas. Sutra ini bukanlah metode terampil yang dibabarkan dengan mengikuti kapasitas dari para makhluk,
melainkan benar-benar merupakan dharma yang dimunculkan dari atribut sejati nan setara daripada alam dharma tunggal sejati. Kitab sutra ini benar dimunculkan dari alam dharma tunggal sejati. Alam dharma tunggal sejati artinya tidak ada yang kedua atau ketiga. Inilah satu-satunya harapan mendasar dari Sang Buddha yang adalah dharma yang dimunculkan dari atribut sejati di dunia. Apa yang dimaksud dengan alam dharma dan atribut sejati ini? Kesetaraan, pandangan welasasi yang setara. Setiap orang dari kita harus memiliki batin penuh welasasi. Melihat makhluk, semua makhluk adalah setara. Para Buddha dan Bodhisattva, manusia dan para makhluk lainnya di dalam alam dharma adalah setara. Semuanya pada hakikatnya memiliki sifat kebudaan. Maka yang disebut dengan pada hakikatnya memiliki sifat kebudaan itulah yang disebut atribut sejati ya. Maka dharma yang dimunculkan dari atribut sejati nan setara. Di tengah atribut sejati nan setara, demikian terkandung dharma yang paling sejati yaitu makna tanpa batas. Ini adalah dharma Buddha. Ajaran tentang atribut sejati yang paling dekat dan bersahabat dengan dunia. Pertama saat kita mengikuti isi dari intisari ini. Nah, di sini disebut ya, ini di persamuan disampaikan bukanlah metode terampil, ya kan? Padahal tadi dikatakan memakai metode terampil kan untuk para ya audiens yang mendengar itu kan tidak sama. Tapi di sini disebut bukanlah metode terampil. Nah, kalau kita eh, lebih lebih mengupas ya, melihat isinya, kita pikiran pertama karena kita sama-sama belajar ya, Siung Sije ya. Yang disampaikan itu kan satu sutra, kan nggak mungkin ratusan sutra ya kapasitas berbeda. Satu yang terima kita katakanlah 1.000 yang dengar. Yang mendingan sesuai dengan kapasitasnya. Waktu dibabarkan kan satu line ya, satu garis. Tapi lebih ke dalam lagi, kita melihat arti dari intisari ini. Nah, ini agak berbeda lagi ya di belakangnya. Yang setara itu apa ya? Semua lupanya di sini adalah semua makhluk dikatakan setara. Nah, semua makhluk kan termasuk manusia, ya kan? Hewan ya, makhluk hidup semuanya. Kenapa disebut setara? Apanya yang setara? Kemudian alam dharma katanya. Apa itu alam dharma? Kalau kita jangan lebih terlalu memusingkan diri ya. Kita hilangkan dharmanya dulu deh. Alam. Sebenarnya alam itu sendiri kejadian di setiap manusia itu dharma. Story ya, sepenggal story dari Anda sendiri juga dharma. Jadi alam dharma, atribut sejati itu apa? Katanya ada welasasi yang setara. Di sini kita lebih mengerti, oh rupanya bukan manusia ya, punya welasasi saja. Makhluk lainnya juga punya welasasi. Kita sering melihat ya, di eh, TikTok entah apa, itu kita melihat hewan juga punya welasasi. Kadang dia bisa menolong bahkan bukan dari eh, spesies yang sama, ya kan? Menolong ini, menyusui segala macam. Jadi bukan hanya Zhen Yu forcing ya, bukan hanya manusia itu mempunyai sifat kebudayaan. Ternyata semuanya harus dipandang setara. Kita di sini melihat semua makhluk adalah setara. Nah, itulah alam dharma, atribut sejati dua kata ini. Kalau kita mengerti, maka kita mengerti. Oh, rupanya di intisari ketiga itu yang disampaikan sutranya satu, yang mendengarnya berbeda, bukan metode terampil, ternyata di belakangnya ada lagi. Apa yang disebut setara kan? Nah, kalau kita mengupas ini, kita lebih menjadi mengerti, ya. Begitu ya, Sesiung Sece. Next, Sesiung Madiono. Naskah sutra. Sehabis membabarkan sutra ini, Buddha duduk bersila dalam posisi teratai penuh dan memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas. Tubuh dan pikirannya tiada bergerak. Sutra Teratai bab 1, pendahuluan. Intisari 4. Sehabis membabarkan sutra makna tanpa batas ini,
Buddha memasuki atribut sejati yang terkondisikan oleh makna tanpa batas. Itulah samadhi pada landasan dari makna tanpa batas. Sutra sudah selesai dibabarkan. Buddha masih tetap tidak bergerak. Mulai bermeditasi, Buddha tetap tidak bergerak. Orang yang mendengarkan Dharma juga sama, tidak berani bergerak. Masih di tempat ini, tidak membubarkan diri, karena Buddha masih tetap duduk di sana. Duduk bersila dalam posisi teratai penuh, artinya ingin memberitahukan kita, setelah Buddha membabarkan sutra makna tanpa batas, dengan demikian memasuki makna yang tak tanpa batas ini. Hakikat sejati dari apa yang muncul itulah samadhi pada landasan dari makna tanpa batas. Intisari 4 ini pada prinsipnya adalah eh, yang saya bisa tangkap ya. Jadi ini adalah kondisi Buddha waktu mulai memasuki samadhi. Jadi di sini adalah bagaimana eh, Buddha mulai kemudian memasuki samadhi, dan artinya di sini juga yang lain pun para pendengar juga demikian. Artinya sudah siap untuk menerima dari ajaran Sutra Teratai itu sendiri ya. Jadi di dalam hal ini yang diceritakan di sini sebenarnya terutama adalah bagaimana kesiapan kita untuk mempelajari Dharma ya, dari Dharma yang sifatnya disampaikan melalui misalnya dengan kata-kata, dalam hal ini sudah mulai melakukan realisasi yang lebih mendalam lagi. Jadi dalam hal ini selain kesiapan mendengarkan Dharma itu sendiri, juga sebenarnya terkandung makna bahwa pada akhirnya realisasi tertinggi nanti juga adalah melalui proses samadhi ya. Dan ini ketika kita kondisi samadhi, maka kita bisa merealisasi, menembus kebenaran Dharma itu sendiri. Tapi dari apa yang disampaikan di pada uraian sebelumnya, sebenarnya makna tanpa batas sebenarnya ini adalah nanti prakteknya adalah jalan bodhisattva yang kemudian menjadi intisari dari Sutra Trete itu sendiri. Jadi walaupun tadi dikatakan oleh Indra Ramisong ya, bahwa ada kendaraan kecil, Hinayana dan seterusnya, yang pada prinsipnya mereka juga tidak bertentangan, tapi akhirnya kita disatukan yaitu oleh semangat Ekayana di dalam hal ini adalah praktek Bodhisattva. Nah, di dalam Intisari 4 ini penegasan kembali sekali lagi tentang kondisi samadhi sebagai realisasi dari juga dari proses untuk memahami apa yang merupakan atribut sejati yaitu hakikat kebudayaan itu sendiri. Dan seperti Sisung Indra Rami sampaikan tadi, sebenarnya semua makhluk dalam pandangan Mahayana ini adalah semua makhluk memiliki atribut sejati yaitu hakikat kebudayaan itu sendiri. Bahkan tidak hanya yang dimiliki oleh manusia. Maka sebenarnya tugas kita adalah mengembangkan itu melalui praktik-praktik bodhisattva. Demikian saja untuk intisari. Silakan dilanjut. Ya, karena ya, Sesiung, kita memasuki yang berikutnya ya, intisari kelima, Sung Zije. Ya, duduk bersila dalam posisi teratai penuh, artinya kedua kaki terlipat bersilangan dengan telapak kaki menghadap ke atas. Bila dari kiri ditempatkan di atas kaki kanan, itu adalah posisi duduk penundukan, artinya menundukkan delusi. Bila kaki kanan ditempatkan di atas kaki kiri, itu adalah posisi duduk dengan penuh keberuntungan. Lebih banyak digunakan saat membabarkan Dharma. Next, house. Intisari kelima, samadhi juga dinamakan samapati, artinya sempurna dan menyeluruh. Diterjemahkan sebagai konsentrasi benar, artinya bebas dari segala kejahatan dan kekacauan, memusatkan pikiran tanpa pencar-pencar, berdiam dalam satu realitas sejati, artinya memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas. Memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas, sehabis pembabaran dari Buddha, sedari satu realitas sejati sampai makna tanpa batas. Artinya kembali pada atribut sejati paling akhir yang tercakup dalam makna tanpa batas ini. Sehingga maknanya adalah luar dan dalam menjadi satu.
di dalam batin adalah demikian, telah berada pada landasan makna tanpa batas dari atribut sejati paling akhir. Dharma yang dibabarkan juga demikian. Setelah membabarkan Dharma, beliau kembali juga sama pada atribut sejati paling akhir. Inilah makna tanpa batas yang merupakan kebenaran paling sejati. Nah, kembali kalau kita mau mengerti intisarinya, kita melihat kalimat demi kalimat, kata demi kata di sini. Di sini tadi kita diajak Sang Buddha ya memasuki pembuktian, pengetahuan, pandangan. Kemudian poin kedua samadhi. Sebenarnya hari ini tentang dua poin ini. Tapi kita juga selalu mendengar sutra tanpa batas. Ya kan? Samadhi berlandaskan sutra tanpa batas, Wuliang Yixing-nya. Apa itu? Ya, berlandaskan sepertinya menduduki ya, menumpang di situ ya. Jadi kita jadi mau ingin mengerti yang dimaksud samadhi di sini seperti apa. Tadi Sang Buddha waktu samadhi dijelaskan bahwa luar dalam ya. Jadi pikirannya fokus tidak pencat di sini ditulis. Berdiam pada satu realitas sejati. Bagi kita orang awam sebenarnya yang begini ini eh, kadang-kadang kita pikir ya seperti apa itu ya. Tapi oke, mungkin kita juga buat supaya lebih kita sendiri dapat menerima, mengerti apa yang disampaikan. Coba kita lebih memikirkan sebenarnya sutra tanpa batas itu apa? Kenapa disebut tanpa batas? Unlimited ya, Wuliang Yixing ya. Terus samadhi itu centing, centing. Dia ada hening, cen, ya fokus gitu ya. Jadi sutra tanpa batas, kalau kita pelan-pelan lihat, di sini dihubungkan ke atribut sejati, yang tadi kesetaraan yang disebutkan pada intisari sebelumnya. Tapi kalau kita lebih belajar lagi, atribut sejati itu apa? Itu munculnya dari realisasi juga. Jadi di Ceci kita kan, yang pertama itu kan berdana ya, dari awal ya. Ya sebelum ada rumah sakit, sebelum ada university segala macam, kan amal dulu. Amal itu kan perlu dana. Jadi berdana. Kenapa Anda berdana? Kamu mempunyai realisasi dulu. Baru tergerak kan. Oh, saya mau menyumbangkan. Oh, saya mau berdana tenaga, pikiran. Kenapa? Karena Anda mempunyai realisasi tadi. Nah, itulah realisasi muncul yang paling awal. Nah, apakah ada batas? Saya kira semua orang itu kita melihat itu tidak ada batasnya. Ya, sejalan dengan kehidupan. Zaman dulu, ya sebelum Masehi, apa sebelum-sebelumnya, kemudian setelah Masehi dan masa kini dan masa datang. Setiap alur kehidupan manusia di alam ini adalah sutra. Tadi dikatakan sutra Dharma, ya kan? Nah, kalau begitu dia berkembang. Sekarang zamannya sudah apa? Nggak kayak dulu kan? Ya, kemarin katanya komputerisasi sudah sangat hebat. Sekarang sudah di atas itu ya, melalui komputer dikembangkan lagi. Ya kan, ada AI, ada segala macam. Jadi kemudian di situ ada timbul lagi yang negatif sama positif, kelakuan manusia. Kembang lagi. Ya, kehidupannya, dharmanya, story-nya kembang lagi. Nah, saya bertanya, adakah batasnya? Ya kan? Jadi kalau begitu, apakah ini dinamakan makna tanpa batas? Ya mungkin nanti sesiun-sesiun bisa sharing ya. Ya, silakan Sesiong Madiono yang keenam. Kanan. Ya, baik, Syum. Intisari 6, tetapi sudah membabarkan sutra, saat ini para hadirin belum bubar. Sudah memasuki samadhi, mereka menunggu untuk mendengarkan dharma selanjutnya. Bunga-bunga surgawi turun menyedapkan mata, bumi bergetar dan menguncang batin mereka. Semua orang menatap pada Buddha dengan sukacita. Dari tengah kedua alis Buddha memancarkan sinar. Segala macam tanda istimewa ditampakkan pada suatu ketika ini. Jadi, batin Dharma dan Buddha sudah benar-benar terhubung bersama. Batin sudah menyatu. Jadi, pasamuan di puncak burung nazar ini bukan hanya pasamuan yang berwujud, namun adalah pasamuan dalam
batin Buddha, Dharma, dan semua makhluk. Semuanya menyatu bersama. Jadi Buddha berada dalam samadhi, para hadirin di pasamuan tidak bubar. Mereka ingin menunggu Buddha membabarkan Dharma menakjubkan lagi. Pada saat ini bunga-bunga surgawi turun, menyedapkan mata, bumi bergetar dan mengguncang. Semua orang merasa sangat sukacita. Saat itu kesatuan hati ini sungguh merupakan pertemuan yang sangat agung dan megah. Jadi di intisari 6 ini pada prinsipnya adalah terkait dengan penjelasan bahwa setelah Buddha membabarkan sutra, kemudian memasuki kondisi samadhi. Jadi ada bunga-bunga surgawi, bumi bergetar, mengguncang. Intinya adalah wujud dari eh, penghargaan juga penghormatan terhadap Buddha ini ya. Di mana sekali lagi pada saat itu adalah Buddha akan memasuki kondisi samadhi. Dan para hadirin yang datang di pasamuan itu, yaitu di puncak Gunung Nazar pun tidak pergi, melainkan untuk menunggu eh, ceramah berikutnya. Ya karena memang ini sebenarnya adalah sutra ini sebenarnya sutra pembuka dari sutra teratai. Kalau dalam istilah Sanskerta itu adalah Ananta Nirdesa Sutra. Jadi kutip pembuka. Tapi di sini juga sudah ditekankan bagaimana praktek-praktek bodhisattva ini menjadi intisari dari Sutra Teratai itu sendiri yang jadi di dalam Sutra Makna Tanpa Batas ini juga sudah sangat padat isinya bagaimana kita untuk mengembangkan hakikat sejati tadi, atribut sejati dengan cara melakukan menjalankan praktek bodhisattva. Jadi untuk intisari 6 khususnya ini adalah bagaimana kita memahami sebenarnya dari praktek dalam Buddhisme itu sendiri, selain mendengarkan Dharma, sebenarnya adalah yang terpenting selanjutnya adalah realisasi. Realisasi Dharma itu sendiri. Realisasi dalam kehidupan nyata adalah dengan menolong makhluk yang membutuhkan itu. Praktek Bodhisattva. Artinya kita melakukan praktek realisasi kepada semua makhluk dan juga mengembangkan kebijaksanaan sendiri. Itu dalam hal ini adalah praktek keluarnya. Tapi dalam praktek ke dalam, realisasi itu sendiri adalah dengan cara mengembangkan kita berlatih juga untuk merenungkan hakikat-hakikat apa yang diajarkan oleh Buddha itu sendiri, yaitu melalui proses samadhi. Dan Buddha sudah menunjukkan hal ini bagaimana kemudian di dalam intisari 6 inilah Buddha memasuki samadhi dan para umat pun istilahnya para yang hadir di situ di pasamuan puncak Burung Nasar juga tetap setia untuk menunggu dari pembabaran sutra berikutnya ya. Dan ini menunjukkan adanya kesatuan tekad ya, kesatuan antara Buddha, Dharma, dan semua makhluk yang pada hakikatnya adalah sedang sama-sama, terutama dari makhluk biasa, mengembangkan ya, atribut sejati tadi yang kemudian akan menjadi bodhicitta dan diwujudkan dalam semangat bodhisattva. Jadi sekali lagi realisasi Dharma sebenarnya bisa ke dalam itu ya salah satunya melalui proses samadhi dan keluar itu adalah melalui praktek walasasi dan pengembangan kebijaksanaan melalui praktek bodhisattva. Itu yang saya tangkap dari Intisari Namsung. Boleh dilanjut, Sung? Silakan. Saya kira yang terakhir ini ya sesiumnya. Oh ya, 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 ya. Oke. ya, Waduh, sesium. ada yang ngerasain ini, Sung. Ini keadaan ya sesium suci yang telah mengikutinya dan semoga ya kita bisa saling berbagi karena di sini ya sebelum kita panggil ya kita undang sesium jangka ya. Saya ingin sampaikan sedikit saja. Ya, kita bab pendahuluan. Kemarin waktu awalnya saya berpikir, kok pendahuluannya langsung begitu dalam ya. Jadi biasanya kalau kita baca buku apa, buku pendahuluan itu kan preface ya. Mungkin satu dua halaman aja sudah selesai. Wah, ini kok sampai 180 sekian episode saya tanya, saya bertanya dalam diri sendiri. Tapi suatu ketika saya ketemu Januar Sesiong ya pada suatu perjamuan vegetarian waktu itu, saya tanya, Sesiong kok pendahuluannya begitu apa ya? Saya ikut suci sudah 12 tahun, saya bilang. Tapi waktu ikut Sunfas yang itu di pertengahan kalau nggak salah. Nah ini ulang ini sangat bagus karena dulunya saya nggak ngikutin ini saya bilang. Tapi kok pendahuluannya begitu tiba-tiba sangat kompleksitas ya, saya nggak.
Beliau mengatakan dulu Master membabarkan yang bab 1 ini. Sebenarnya kata Januar Sesiong ya, bahwa ini belum disusun dengan begitu rapi ya, karena awal Sang dan waktu itu ya. Sehingga kita melihat ini episode demi episodenya, kadang-kadang kita agak agak berat ya ngikutin, apalagi dari awal. Tapi mulai nanti bab kedua sangat sistematis. Jadi sedikit sharing untuk Siung Sece. Nah, sekarang kita undang Jangka Sesiong ya. Silakan Sesiong. Yo, silakan Jangka. Halo, kontrarian. Mana nih saya Sung? Sesiong mungkin lupa buka mic nih dia. Waduh, Ini kayaknya baru ini bisa. Baru bisa. Mau yang unek-unek atau mau yang kontrarian? apa aja lah, silakan. Nah, oke lah. Sebelumnya kan ya, sebenarnya saya mohon bantuannya di poin nomor 1 ya. Sebenarnya mumpung ada Pak dosen ini, Pak Madiono nih. Ya, ini sebenarnya saya mau bertanya aja ya. Nanti akhirnya saya akan bertanya. Jadi gini, sebelumnya kalian semua tentang kendaraan kecil dan kendaraan besar ya. Sebenarnya itu gimana ya? Saya bertanya ya. Contoh dari praktisi kendaraan kecil sama contoh dari praktisi kendaraan besar ya. Itu contoh dalam kegiatan sehari-hari, terutama dalam kegiatan sesi itu sebenarnya gimana sih sebenarnya? Karena gini ya, Cimun ya. Ini pertanyaan ya. Saya mau jelasin dulu tentang pertanyaan ini kenapa saya bertanya. Jadi gini, Cimun. Memang Seci kelihatannya sih lebih cenderung ke mengarah ke kendaraan besar dan juga sebenarnya kendaraan besar ini dan kendaraan kecil ini ya ini tidak ada versus ya karena tidak ada yang salah ya saya tegaskan tidak ada yang salah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena gini ya, ini unek-unek saya ya. Ya sorry banget ya, ini saya berterus terang aja. Walaupun saya terus terang belum bisa mempraktekkan ajaran kendaraan besar sepenuhnya. Walaupun, maaf, saya apa ya, ya ketahuan ceceng ya. Ya saya nggak bisa sembunyikan diriku lagi. Saya ceceng karena kalau pas kegiatan pakai seragam pasti pakai baju biru deh. Ketahuan nih si Jangka ceceng ini ya, ketahuan nih ya. Ya dan juga bahkan tapi saya juga ya berusaha tidak mau mengakui dalam konteks mau merendah dikit lah karena di hadapan masyarakat intermezzo ya mungkin orang menganggap dilantik komite pakai jas itu wah sesuatu yang wonderful padahal bagi saya enggak, PR makin banyak PR batin saya makin banyak terus terang aja secemen makanya ya ini intermezzo aja ya ya oke lah kalau di internal dalam kegiatan ya oke lah seragam dan bicara memang benar saya ceceng ya. Tapi kalau di eksternal, saya tidak akan mengatakan saya AP, APL, ataupun ceceng. Tidak akan pernah. Saya hanya menyatakan diriku adalah, oh relawan ceci biasa doang kok. Itu salah satu bentuk saya humble diri ya. Kalau keluar dari areal ceci. Ya saya relawan ceci, udah titik selesai. Kayak gitu aja. Tidak bilang komite, tidak ada embel-embel kayak gitu, itu nggak ada. Maaf ya, ini kontrarian. Karena saya berusaha menghumble. Karena sebagian besar masyarakat menganggap komite itu lebih tinggi, padahal enggak. Itu just a matter of the PR, dan PR batin saya terasa banyak sekali. Salah satu PR batin saya adalah mengendalikan pikiran. Mengendalikan pikirannya bagaimana? Mengendalikan pikirannya begini, Sesiung Secimen. Kemarin saya sempat ngobrol santai dengan Indra Sesiung tentang berita tentang apa, tapi saya tidak akan ngomong berita tentang apa karena ini terkait public issue. Takutnya nanti kalau kita bahas di sini netizen nanti ngomong ini direkam, tahu-taunya Ceci kok ikut-ikutan, waduh merusak nama Ceci. Jadi saya tidak akan saya sensor jenis beritanya ya saya sensor jenis beritanya.
Tapi yang pasti tahu lah, Susosionom, kalau kita scrolling di medsos ya, scrolling di medsos itu, ini lihat berita-berita sekarang ya, itu kayak nonton sinetron yang nggak ada endingnya. Berita ya jadi sinetron drama gitu sampai berbulan-bulan gitu, netizen komen kiri kanan gitu, nggak ada ending, muncul berita B, komen lagi, head speech-nya keluar gitu, belum selesai tuh berita A udah tenggelam, muncul berita B, komen, ada kebencian, ada drama yang aneh-aneh, headline-nya keluar berita seperti itu, sensasional gitu, tenggelam lagi, keluar lagi berita C. Kayak macam sinetron, tapi sinetronnya tidak pernah selesai. Seperti itu, sinetronnya nggak pernah selesai, jadi kalau kita terlalu mengikuti beritanya, jujur aja, menguras batin saya, menguras energi saya, belum lagi karma buruk pikiran. Aduh, udah ketanam ini. Siap-siap terima akibat buruk. Makanya ya saya diingatkan oleh Indra Sesium, udah gak usah diikutin, urus aja batinmu sendiri. Kayak gitulah kira-kira ya. Dan itu memang kata urus batinmu sendiri ini adalah pesan pribadi. Saya sharing ya, Japri Master kepada saya. Urus batinmu sendiri. Urus batinmu sendiri. Karena kenapa? Karena saya melihat batinku tuh banyak fanau. Ya, karena nih Indra Sesiung ya, udah mengingatkan ya kemarin. Jadi ya, saya diingatkan lagi, urus batinmu sendiri. Begitu. Itu saat ini yang saya lakuin ya, karena Sangren pernah japri saya. Japrinya lewat telepati. Boleh percaya, boleh enggak, tapi benar. Di saya ya. Jadi ya, saya harus mengurus batinku sendiri, walaupun beritanya berita sinetron, saya juga harus belajar untuk bodoh amat. Bodoh amat terhadap berita. Memang tahu saja, tapi harus bodoh amat dan tidak ikut-ikutan terhanyut dalam kenegatifan berita. Termasuk juga berita tetangga. Ya, walaupun juga terkesannya egois ya, jauh dari kendaraan besar ya, tapi ya saya terkadang juga ada satu fase saya juga harus bodoh amat supaya tidak menguras energi baik dan menanam karma buruk. Misalkan tetangga ya, ini tetangga ada merit, ya saya ucapin selamat, habis itu udah selesai. Tidak akan kepo-kepo tanya gimana keadaan rumah tangga, kecuali kalau ngomong-ngomong nggak apa-apa, kayak gitu. Atau tetangga gini gitu, kalau bisa saya bantu. Kalau nggak bisa saya bantu, saya better diam, kayak gitu. Tetangga pinjol, tetangga judol, ya kalau memang saya bisa bantu selesai masalah, saya coba bantu. Tapi kalau memang saya nggak bisa bantu selesai masalah, saya memilih untuk nyerah saja. Menyerah mungkin karena dianya bandel, ya, saya memilih nyerah dan mengurus batinku sendiri. Nah, ini jauh banget dari kendaraan besar ya, tapi ya udah berusaha, tapi orangnya bandel, ya saya juga harus angkat tangan. Seperti itulah kira-kira. Jadi dari situlah saya merasa memang tidak bisa mempraktekkan kendaraan besar, tapi setidaknya mempraktekkan kendaraan kecil, yaitu mengurus batinku sendiri. Karena juga di sini juga pada akhirnya juga melatih diri, seperti itulah kira-kira. Ya, Enak. jadi definisi dari apa? Jadi pakai trade bagian trader trading ya lo Jin. Lu coba. Kok kemute ya? Tadi sampai mana ya? Nah, jadi yang mau saya tanyakan adalah definisi dari kendaraan besar dan kendaraan kecil dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana? Soalnya saya tidak bisa mempraktekkan kendaraan besar sepenuhnya karena kadang nggak bisa nolong, karena kadang orangnya bandel. Misalkan tetangga pinjol, tetangga judol, kasih advice ketemu solusi, tapi nggak mau praktekkan dan masih orang yang nggak mau gerak, ya gue juga nyerah. Kayak gitu. Lalu kalau ada berita yang sinetron-sinetron, aduh yang ada drama-drama, pikiran masuk dalam berita tersebut, ya terpaksa saya harus belajar bodoh amat. Kayak gitu kira-kira. Bodoh amat. Kenapa? Kalau saya nimbrung, energi saya terkuras, karma buruk saya tetap ketanam. Mending saya cukup tahu, udah bodoh amat. Kayak gitulah kira-kira. Ya, jadi itulah saya merasa
saya tidak bisa sepenuhnya menjalankan kendaraan besar, bisa urus batinku sendiri, bisa lebih dewasa saja, saya sudah syukur banget. Seperti itulah kira-kira Sesung Secin. Ya, itulah unek-unek dari saya. Ya, kalau ada pandangan lain mohon dibantu. Kalau ada jawaban tolong dibantu ya tentang beda kendaraan kecil dan beda kendaraan besar. Itu apakah memang saya apa ya? Itu kalau bisa jalani kendaraan kecil yang seperti saya ini urus batin ini udah oke belum menurut pandangannya? Seperti itulah kira-kira ya. Kan Ya, silakan Indra Ramli Baik. Sesung, bagaimana, Seung? Mau Ya, menanggapi? ya mungkin kendaraan besar kecil, Madiun Sesiong dulu share. Nanti saya ingin share yang cerita tadi, karena kata Jangka Sesiong semalam dia telepon saya kan. Oh, Ya iya, mungkin iya, iya. yang itu dulu, Sesiong mainkan dulu yang pertama. Ya, Silakan. oke. Ya, pada prinsipnya gini lah, kalau istilah-istilah itu memang muncul kan dari ada sejarahnya juga ya, Cangga ya. Jadi sebenarnya kita bisa ya sekali lagi bahwa istilah-istilah itu pun kadang kontroversi juga. Istilah Hinayana, Mahayana, itu sebenarnya kontroversi juga, terutama istilah Hinayana. Ini kalau dari segi apa yang saya pahami ya, Dong ya. Jadi kalau nanti ada sesuatu yang mungkin memiliki pemahaman berbeda ya silakan disampaikan. Jadi kalau kita lihat dari sejarah ajaran Buddha ini memang setelah ke Sang Buddha Parinibbana atau wafat, kemudian kan murid-muridnya juga kemudian memahami ajaran Buddha ini juga ada beberapa titik pembeda begitu. Ada yang kemudian berusaha untuk menjaga istilahnya ajaran Buddha seperti halnya pada saat kehidupan Buddha. Ada juga yang kemudian berprinsip bahwa diadaptasi dengan kondisi kontekstual sehingga lebih moderat ya, lebih moderat dalam arti bahwa praktek ajaran Buddha itu juga tidak hanya menjaga yang lama, tapi mungkin beberapa aturan-aturan yang tidak prinsip, aturan kecil itu bolehlah disesuaikan gitu loh. Jadi ada dua pandangan, satu moderat, satu adalah ortodoks. Ortodoks itu mempertahankan apa yang lama. Kelompok yang lama ini adalah dari kelompok Stafira dan kelompok yang baru dikenal sebagai Mahasangika. Tapi ini kisah ini pun sekali lagi bisa menimbulkan kontroversi sendiri. Wah, nggak kayak gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi ini salah satu bagian kisahnya. Pada perkembangan berikutnya, pada prinsipnya adalah bahwa ketika pada perkembangan berikutnya itu, eh, terutama menjelang setelah konsili-konsili ketiga itu, pandangan-pandangan yaitu yang lebih moderat itu lebih berkembang, yang kemudian berkembang menjadi Mahayana. Dan di dalam hal ini, muncul kemudian istilah Hinayana untuk menyebut mereka yang mempraktekkan jalan jalan praktek Buddha tetapi dengan cara apa yaitu dengan fokus pada pengembangan sila samadhipanya, lebih fokusnya adalah pencapaian nirwana yaitu pencapaian arahanta. Jadi memang pada saat itu sempat ada ya 18 aliran Buddha di mana terkelompok secara garis besar ada kelompok Stafira dan kelompok Mahasangika. Ada 12 kelompok Stafira yaitu para kelompok ortodok aliran itu, kemudian ada sekitar 6 ya kelompok Mahasangika yang hari ini kita lihat mengerucut menjadi mengerucut menjadi ini apa namanya 3 kelompok besar, yaitu kelompok besarnya adalah kelompok besar yang bertahan hari ini adalah ada Theravada, Mahayana dan Vajrayana begitu ya. Jadi setelah setelah itu ya kemudian kita hari ini lihat. Tapi sekali lagi istilah ini kan juga masih kontroversi sehingga kalaupun dari pandangan misalnya kita sebut aliran Theravada hari ini pun sebenarnya tidak menerima istilah istilah Hinayana ya karena ini eh, memiliki makna yang kurang kurang apa ya kurang sesuai bagi mereka yang menganut ini. Nah, oleh karena itu saya lihat kalau hari ini kita lihat, maka di dalam Sutta Teratai kan juga semangatnya bukan semangat untuk membedakan ini. Ya intinya praktek-praktek yang dilakukan oleh
eh, penganut dari Hinayana atau yang mereka sebut sebagai Hinayana atau mungkin hari ini kadang dipersepsikan atau disesuaikan sebagai oh ini bagian dari mungkin Theravada hari ini ya gitu ya. Itu bagi dalam Sutra Terata ini atau dalam Sutra Mangnatan Babatas kan ditegaskan ini juga bagian dari Ekayana. Jadi perjalanan untuk menuju yang puncak itu salah satunya ya bagiannya adalah ini gitu. Jadi tidak bertentangan. Jadi kalau praktek Jangka Wijaya praktek seperti yang tadi praktek Jangka Wijaya lakukan ya nggak masalah gitu. Tapi kan kita hanya fokus di sini bahwa pembeda utamanya apa sih? Semua adalah ajaran dari sang yang apa? Adi Buddha sendiri atau sorry, sang Buddha sendiri yaitu Buddha Sakyamuni semuanya berakar pada sana ya. Ajaran tentang Bodhisattva berakar pada ajaran Buddha Sakyamuni juga. Ajaran tentang arahan juga berakar dari Bodhisattva. Cuman perbedaannya adalah untuk hari ini bahwa untuk di dalam kendaraan besar itu sendiri atau yang lebih cenderung disebut Mahayana, fokusnya adalah pada praktek dari Bodhisattva itu sendiri. Sedangkan di Theravada misalnya itu terkait dengan praktek-praktek yang lebih fokus pada pencapaian dari arahanta itu sendiri. Jadi bukan masalah perbedaan itu, ya semuanya melakukan hal yang serupa juga mengajarkan kasih sayang, cinta kasih dan belas kasih apa namanya? Metta mudita karuna mudita upeka itu semuanya metta karuna mudita UPK dan yang lainnya sama, tapi fokusnya akan berbeda. Nah, kalau di dalam hal ini Mahayana hari ini adalah yang sangat berkembang ini yaitu fokus utamanya rata-ratanya adalah saya lihat ya fokus pada sutra terate jadi menjadi inti sari yang merupakan Raja Sutra dalam Mahayana adalah sutra terate jadi seperti itu penjelasan yang saya pahami Sung Indra dan Sung Jangga ya. Ya, Silakan ditambahkan. ya, terus yang sudah menjelaskan panjang lebar, bagus sekali. Tentang tadi cerita batin ya. Kan Stasiun Jangka yang sampaikan tadi memang semalam ada chat dengan saya, ada kontak. Ya kita batasin juga ya, tapi kira-kira begini. Ada yang baru-baru terjadi agak viral, oke, di medsos ya. Kita nggak usah sebut. Viral karena seseorang menyatakan sesuatu, kemudian netizen pada nimbrung ya. Nah, Sejong Jaka bertanya, wah begini-begini ada komennya. Makanya saya bilang batin kita yang harus think ya. Yang tadi kan tidak diajari harus think. Nah, kenapa? Kamu tidak bisa berbuat apa-apa kok. Yang ngomong itu tadi kita nggak kenal. Netizen itu bisa ratusan ribuan ya. Kemudian apa yang kita pelajari? Ya kita pelajari akibat dari komen yang bersangkutan, efeknya seperti itu. Makanya tadi di sini juga di episode ini disampaikan ya. Dan kenapa makna tanpa batas? Kenapa judulnya makna tanpa batas? Bukan ilmu tanpa batas. Ya, pengetahuan tanpa batas, makna tanpa batas. Jadi di sini kita tambah lagi satu ya, cerita yang di medsos tadi, sehingga mempengaruhi batin kita yang mendengar melihatnya. So, what you can do? Apakah kamu mau ikut nimbrung? Terus kenapa kamu kesal gitu ya? Karena terjadi. Nah, di sini adalah makanya saya tadi pelan-pelan kita ngerti itulah sutra. Kita melihat kehidupan. Ini kan di negara kita ya. Di negara lain beda lagi. Ada perang, ada yang lain gitu ya. Sutra mereka lain lagi. Nah, sutra itu kayak story of life ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang bisa kita ambil positifnya, kita jadikan itu melihat, ya itulah Dharma. Kalau bukan Dharma itu apa sih? Apakah Dharma itu buku itu? Dharma itu adalah kita pelajari ya. Kalau menurut saya itu kita pelajari. Nah, kita pelajari batin itu kita kontrol diri. Jangan ikut nimbrung. Kita mengetahui, kita was-was. Next time, do not do like her ya, atau like him ya. Jadi, nah, kaitan batin dengan kendaraan kecil. Mana ada? Kita kontrol batin. Di mana kaitannya coba kendaraan besar kecil? Tadi Madiono yang sudah menjelaskan kendaraan kecil adalah begini arahnya, kendaraan besar arahnya begini. Akhirnya juga kendaraan tunggal. Jadi kalau kita belajar agama ya di Sun Fasyang,
jangan terlalu masuk ke dalam, wah ini adalah kendaraan besar kecil, oh ini Dharma. So Dharma itu apa sih? Ya kan? Makna itu apa sih? Makna tanpa batas apa sih? Siapa yang ngomong sama kita? Siapa yang mau jelaskan sama kita? Maka kita sendiri mungkin punya cehui ya, kebijaksanaan ya, pendidikan kita pelan-pelan mengupasnya ya. Jadi batin itu saya lihat bukan batin yang seperti memasukkan tadi, batin yang kita sampaikan, you kontrol diri deh, jangan ikut terlalu ke sana. Karena kita manusia tiap hari punya kerjaan-kerjaan yang banyak yang lebih bermanfaat ya. Dan itu oke lah kita tahu aja, tapi nggak perlu kita ngikutin kupas ya. Jadi di sini sebenarnya tidak ada connect ke sana. Batin tanpa agama pun ya hari ini eh, macam itu namanya apa tanpa agak ateis ya juga batin kok yang dijaga kan. Jadi sebenarnya nggak ada connect ke sana. Itu adalah diri kita sendiri. Manusia terlahir awalnya mana ada agama, sejujurnya. Dari dulu ya. Anda lahir itu langsung ada agama kan tidak. Ya kan? Jadi dari awal itu memang batin itu adalah diri kita sendiri yang kontrol ya. Mungkin itu pandangan saya. Kita kangen ya, kita lanjutkan Vivi Liang ya. Vivi Liang Suci. Silakan Suci. Ya, silakan saya William. 感恩上人开始，感恩师兄师姐，感恩 Indra dan Madiono 师兄。Buddha datang ke dunia demi semua makhluk untuk membuka, menunjukkan, menyadarkan, dan membimbing semua makhluk agar masuk pengetahuan dan pandangan Buddha. Inilah sebab dan kondisi agung dari Dharma Agung, dan dengan welas asih dan kebijaksanaan kita berjalan di jalan pencerahan agung ini, yaitu jalan Bodhisattva. Isi sutra makna tanpa batas itu mencerminkan kondisi kehidupan manusia dan mengajarkan ajaran Bodhisattva, yaitu bersumbangsi, menolong, dan membebaskan semua makhluk. Ada pengajaran spontan untuk akar kapasitas yang sangat tajam, tetapi ada juga pengajaran bertahap. Dari kecil, selangkah demi selangkah kita diajari oleh Buddha. Dalam persamuan, Buddha membabarkan sutra makna tanpa batas. Sutra ini bukanlah metode terampil yang dibabarkan dengan mengikuti kapasitas dari para makhluk. Ini merupakan dharma yang dimunculkan dari atribut sejati nan setara dan terkandung dharma paling sejati daripada alam dharma tunggal sejati. Inilah yang disebut dengan makna tanpa batas. Sehabis Buddha membabarkan sutra ini, para hadirin belum bubar dan Buddha memasuki samadhi. Dan untuk mendengarkan ini, saat itu bunga surgawi turun dan juga bumi bergetar dan mengguncang batin mereka. Semua orang menatap pada Buddha dengan sukacita. Jadi segala macam tanda istimewa ditampakkan pada suatu ketika ini. Dalam memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas, setelah pembabaran dari Buddha, sedari satu realitas sejati sampai makna tanpa batas, kita kembali pada atribut sejati yang paling akhir yang tercakup dalam makna tanpa batas. Kang En Sisyong Seci. Ya, kan sejak William ya sudah kembali untuk istilahnya Refresh. membuat kita lebih paham ya, merefresh lagi tentang materi hari ini, terutama Sutra Makna Tanpa Batas dan kaitannya dengan kondisi samadhi. Mungkin Sung Indra mau menambahkan, silakan. Ya, tadi Vivi Liang refresh yang intisari ke-6 tadi yang Sesung baca. Ya, Ya kan? Buddha memasuki samadhi ya, bumi berguncang. Tapi kalau mau mengerti itu memang tadi disebutkan atribut sejati.
Ya, atribut sejati itu katanya makhluk kan setara. Nah, makhluk hidup kenapa disebut setara? Ya kan? Jadi ada yang hewan yang bisa terbang, ada yang enggak, kita manusia. Kenapa disebut setara? Karena intinya ukurannya adalah tadi welasasi. Ya, welasasi itu ada limited enggak? Itu unlimited ya. Jadi sebenarnya saya melihat di sini ya, mumpung belum ada yang raise hand ya. Tadi berdoa itu aja kita lihat klip videonya, itu kan kejadian bencana banjir ya. Saya lihat ada Suceng Susyong dan yang lainnya, Susyong Suci yang lainnya ikut ke sana. Nah, ya ini udah resign ya. Mungkin kita langsung dulu ya, saya nggak cerita. Biar Suceng Susyong yang resign cerita langsung. Silakan Susyong, kanan sekali muncul hari ini Susyong. Ya, Cawan ya, Indra Susyung dan Madiono Susyung Kanan Sanjeng Kaise. Selamat tahun baru Imlek ya, Susyung Suci. Kanan juga ya tim Simpasian. Tahun ini sudah memasuki tahun ke-6 ya, Susyung Suci Simpasian Indonesia ini. Nah, Susyung Suci kita selama seminggu lebih ini menggunakan materi Master Bercerita ya, karena di Hualien ya kita mengikuti materi dari Hualien itu adalah melakukan kebaktian ya atau puja bakti sutra makna tanpa batas dan sutra terata ya. Jadi selama Imlek tidak ada materi sutra terata. Hari ini mulai lagi ya Sisung Suci. Hari ini saya lihat sudah masuk ke episode 72. Nah, Sisung Suci selama dari episode 1 sampai episode 72 ya, ini masih di bab pertama atau bab pendahuluan. Bab 1 ini atau bab pendahuluan ini akan sampai kalau nggak salah ya 175 episode. Jadi Sesung Suci harus fokus terus ya. Nah, hari ini kita boleh minta intisari nomor 1 ya Suci. Nah, hari ini kita masuk ke judul ya, memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas ya. Makna tanpa batas atau Sesung Suci ya, mungkin saya menggunakan kalimat ya. Makna tak terbatas. Jadi maknanya sangat banyak ya. Jadi ada sutra makna tanpa batas. Nah, Sang Buddha saat ini memasuki kondisi samadhi yang disebut samadhi tanpa batas. Jadi sesungguhnya bayangkan ya, kita berada di persamuan sutra teratai. Coba kita juga berada dalam kondisi samadhi membayangkan setiap hari saya simpang sebenarnya materinya sampai di mana ya. Sebenarnya di persamuan ini sekarang Sang Buddha sedang melakukan apa ya hari ini jelas ya hari ini jelas dari judulnya menyampaikan Sang Buddha sedang memasuki samadhi. Apa sih yang terjadi di bab 1 ini ya? Apa yang sedang terjadi di persamuan di Puncak Burung Nasar pada saat ini ya 2500-an tahun lalu ya 2500 tahun lebih Sang Buddha ketika itu membabarkan sebuah sutra ya sebuah sutra yang kita kenal sebagai trilogi Sutra Teratai. Makanya hari ini ada disampaikan ya, sebelum membabarkan Sutra Teratai, Sang Buddha terlebih dahulu membabarkan Sutra Makna Tanpa Batas. Nah, yang ingin saya sharing kepada Sesung Cice hari ini adalah bab 1 ini belum ya, bab 1 ini belum ada ya, belum ada penyampaian Dharma dari Sang Buddha. Jadi bab 1 yang kita ikuti ya sampai hari ini di episode 72 adalah menyangkut kondisi di persamuan. Jadi kalau Sesung Cice masih ingat ya, mulai dari episode 1 sampai hari ini belum ada ya, belum ada ceramah dari Sang Buddha di persamuan. Yang ada adalah menyebutkan latar belakang, ya latar belakang apa, jalinan jodoh apa sehingga Sang Buddha membabarkan sutra ini. Kemudian dilanjutkan dengan siapa, siapa aja yang hadir di persamuan. Kemudian dilanjutkan dengan 6 kondisi yang terjadi. Salah satu kondisi yang terjadi adalah ketika ini ya di persamuan Sang Buddha memasuki samadhi ya, samadhi tanpa batas. Kemudian nanti yang bagian subtema ya, subtema terakhir adalah ada 2 orang bodhisattva senior ya, maha bodhisattva, yaitu bodhisattva Maitreya dan bodhisattva Manjusri. Mereka saling berinteraksi. Itu bagian terakhir dari bab 1 ya. Jadi Sesung Cici
untuk memudahkan kita menyerap ya atau memahami Sutra Teratai bab 1 ini, kita harus pahami bahwasanya yang terjadi di persamuan di bab 1 ini adalah latar belakangnya apa sih ya? Latar belakangnya apa sih? Latar belakangnya kenapa ada persamuan ini? Tentu ya, setelah 42 tahun membabarkan sutra-sutra lainnya ya, yang disebut dengan ajaran kecil atau ajaran sementara, Sang Buddha pada tahun ke-43 memasuki kendaraan besar ya, ajaran kendaraan besar atau ajaran sejati atau dharma yang sejati. Nah, tadi sudah dijelaskan ya oleh moderator apa sih ajaran kendaraan kecil, apa sih ajaran kendaraan besar ya. Sederhananya adalah ajaran kendaraan kecil itu memberi manfaat pada diri sendiri ya. Kalau ajaran kendaraan besar itu fokusnya memberikan manfaat kepada banyak orang. Nah, kembali lagi ya Sisung Sitye. Jalinan jodoh apa sih yang membuat Sang Buddha ya membawakan sutra Trata ini? Nah, untuk membabarkan sebuah sutra ya atau sebuah persamuan dharma ya, Fahui ya. Sisung Cici kalau ingat ada faktor penyempurna yang dibutuhkan. Jadi faktor penyempurna yang terjadi di persamuan sutra Trata ini, kalau Sisung Cici masih ingat ya, ada faktor demikianlah ya. Maksudnya ini yang dibabarkan Sabuddha. Kemudian orang di persamuan menggunakan indera pendengaran ya. Kemudian ada tuan rumahnya Sang Buddha. Kemudian lokasinya di mana ya. Nah, itu faktor-faktor ya dan ada faktor lainnya. Faktor yang terkumpul ini menjadi terjadinya persamuan dharma ini. Kemudian memasuki persamuan dharma ini ya disebutkan ada 6 kejadian penting. Jadi Sesung Suci kembali lagi bahwasanya saat ini Sang Buddha di persamuan belum membabarkan apapun ya, belum membabarkan dharma apapun. Hanya ya bab 1 ini hanya menceritakan latar belakang faktor-faktor apa yang terkumpul sehingga persamuan ini bisa terjadi. Pada saat persamuan ini terjadi karena faktor penyempurna sudah lengkap, ada 6 kejadian penting, 6 kejadian langka, 6 kejadian yang sangat istimewa yang diceritakan di persamuan ini. Sebelum 6 kejadian disebutkan, Sisung Cici masih ingat ya, ada disebutkan siapa sih yang hadir di persamuan. Antara lain ada para arhat ya. Para arhat itu merupakan murid-murid utama Sang Buddha dan murid-murid Sang Buddha ya, yang ada disebut seksa dan aseksa dan lainnya. Kemudian juga ada eh, 4 kelompok dewa dan naga. Kemudian ada para bodhisattva ya. Kemudian juga ada raja dan para pengikutnya. Seperti yang kemarin ya, mungkin minggu lalu Raja Ajatasatru ya. Nah, kemudian setelah menyebutkan siapa-siapa yang hadir, ada disebutkan 6 kejadian penting. 6 kejadian penting itu secara berurut adalah Sang Buddha baru selesai membabarkan Sutra Makna Tanpa Batas. Kemudian Sang Buddha memasuki Samadhi Tanpa Batas. Ini ya di judul hari ini. Kemudian nanti ya secara berurut akan disebutkan dari langit turun bunga Mandarava ya, bunga yang sangat langka. Kemudian semua alam Buddha ya bergetar dalam 6 macam guncangan. Semua ini adalah menyumpulkan kondisi yang sangat istimewa dan langka di persamuan. Kemudian ya kondisi kelima adalah ketika itu Sang Buddha. Nah, Sisung Cici di persamuan ini Sang Buddha duduk bersamadi menghadap ke timur. Sehingga ya di pagi hari itu dari ufuk timur ya, matahari naik kemudian menyinari tubuh Sang Buddha. Nah, secara sangat kebetulan ya dari seberkas rambut putih di tengah kedua alis Sang Buddha itu memantulkan kembali ya sinar dari matahari dari ufuk timur itu ke penjuru timur ya. Nah, dari sini disebutkan nanti ya akan dibahas ya, menembus triloka dari neraka sampai alam dewa. Ini sebuah kondisi yang sangat sempurna ya. Sehingga kondisi keenam adalah orang-orang peserta di persamuan pada saat itu merasa sangat sukacita. Sebuah kondisi batin yang belum pernah ya mereka rasakan selama hidupnya. Sehingga ini adalah sebuah persamuan yang sangat sangat membuat ya orang-orang di persamuan sangat sukacita. Nah, Master pernah mengatakan ya, ketika di dalam pondok kecil ya, di dalam gubuk kayu itu, Master ketika puja bakti terhadap sutra ini selama 6 bulan ya, Master mengatakan sering merasakan kondisi yang sangat hening ya, kondisi yang sangat hening. Bahkan Master pernah ya mengatakan merasa seolah-olah berada di persamuan. Master mengatakan, oh, beliau melihat ada Ananda, ada Sariputra dan lain-lainnya.
Itu adalah sebuah kondisi ya yang digambarkan oleh Master ketika melakukan puja bakti terhadap sutra teratai ini. Nah, kembali ke bab 1 ya. Setelah 6 kejadian itu, bagian terakhir ya, tema terakhir, subtema terakhir dari bab 1 ini adalah ada Maitreya yang bertanya kepada Manjushri. Kenapa? Tadi ada disebutkan dalam ceramah Master ya. Biasanya setelah membabarkan sutra, ya di sini disebutkan setelah Sang Buddha membabarkan sutra makna tanpa batas. Kalau biasanya setelah membabarkan sutra, Sang Buddha akan meninggalkan lokasi ya, meninggalkan persamuan. Sekali ini agak beda ya, sekali ini agak beda. Setelah membabarkan sutra makna tanpa batas, Sang Buddha tidak beranjak. Bahkan tadi disebutkan ya, Sang Buddha memasuki kondisi samadhi tanpa batas. Ya, jadi orang-orang di persamuan melihat ini suasananya agak lain ya dengan biasanya. Jadi mereka timbul pertanyaan, namun tidak bisa bertanya kepada Sang Buddha karena Sang Buddha sedang dalam kondisi samadhi. Nah, pada saat itu di persamuan muncul ya dua orang bodhisattva yang sangat senior. Bahkan Bodhisattva Manjusri adalah seorang bodhisattva yang sudah mencapai kebudaan ya. Nah, pada saat itu mereka berinteraksi ya. Bodhisattva Maitreya bertanya kepada Bodhisattva Manjusri, apa sih kondisi yang sedang terjadi di persamuan? Kenapa bertanya kepada Manjusri? Manjusri dulunya adalah seorang Buddha, juga pernah mengalami kondisi seperti ini. Kenapa? Setiap Buddha ya, setiap bodhisattva yang akan mencapai kebudaan akan membabarkan sutra teratai dan akan memasuki kondisi seperti ini. Oke, Sisun Sice. Jadi interaksi kedua bodhisattva ini merupakan subtema terakhir dari bab 1 di sutra teratai ini. Ini di agak belakang ya. Nah, kenapa mereka berinteraksi? Ada yang bertanya dan menjawab untuk menghapus keraguan orang-orang yang di persamuan yang tidak tahu kondisi ini sebenarnya apa yang sedang terjadi dan tidak bisa bertanya kepada Sang Buddha. Nah, jadi saya rekap kembali ya Sisung Cici. Di bab 1 ini adalah menjelaskan latar belakang jalinan jodoh apa sehingga terjadi ya, terjadi persamuan sutra terata ini. Dan pada saat itu siapa saja yang hadir di persamuan dan ada 6 kondisi yang sangat langka dan istimewa sedang terjadi di persamuan. Kemudian kondisi yang tidak pernah terjadi sebelumnya ya. Ada yang bertanya dan ada yang menjawab agar orang-orang di persamuan tidak ragu ya. Oke, mungkin itu ya sharing saya hari ini ya untuk agar sistem paham. Saya sekarang Simpasiang ini sedang berada di mana, sedang mengikuti apa. Setiap hari saya dengar kalau saya tidak punya gambaran, saya akan sulit memahami. Mungkin itu yang bisa saya sharing ya. Kanan ya Indra Sesung dan Madiano Sesung kanan Sesung Sice. Kanan Suceng Sesiong ya. Ya, semakin terbuka ya pengetahuan kita ya dengan penjelasan dari Suceng Sesiong. Jadi episode pertama yang bab 1 ini totalnya 185 episode ya, sangat panjang. Nah, tadi kan saya ada sharing sedikit tentang wah, kenapa yang bab 1 aja sudah begitu lebar ya. Ternyata dijelaskan Suceng Sesiong betul ya. Itu bab pendalaman latar belakang Sang Buddha membabarkan Dharma. 6 keadaan tadi. Kemudian eh, ada tanya jawab ya di persamaan tadi disebutkan juga supaya tidak ragu. Jadi bab 1 boleh kita simpulkan itu menjelaskan ya awal dari pembabaran sutra makna tanpa batas, kondisi saat itu, latar belakang terjadinya mungkin ya. Kemudian sampai yang terakhir itu diceritakan tentang Bodhisattva, Mahasattva, Manjusri dan Maitreya. Jadi lebih melengkapi ya tadi yang saya dengar sebelumnya dengan hal yang sekarang barusan itu sangat membantu kita memahami untuk mungkin bukan intisari ini saja, bab 1 ini ya. Ya kita tahu cakupannya seperti apa sehingga kita ikut Sumfasyang itu jangan tanggung ya. Jangan sekedar ikut. Kita coba mengupas lebih mengerti. Tidak terlalu ke apa ya, ke teoritis, ke di buku mungkin banyak yang nggak baca. Tapi kita harus tahu juga kan, yang kita pelajari ini sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi tadi Sucing telah menjelaskan ya cukup bagus. Mungkin ada pertanyaankah dari Sucing yang ikut di Zoom ini ya? Mungkin Sucing hari ini ada di Zoom yang bisa menjawabnya ya. Ya, Madiono Sucing ada yang mau ditambah Sucing? Kanan Cukup, ya. Sung. Cukup, cukup.
Kita kasih kesempatan yang lain mungkin untuk sharing, silakan. Oh, sebenarnya kalau mau ditanya banyak ya sesionnya. Ini Suceng Sesiong menjelaskan itu ya seperti narasumber udah ya. Jadi kita nggak bisa bertanya ke mana ke master ya narasumbernya. Kita moderator ikut belajar juga ya Sesiong ya. Iya, Jadi betul. ini kita Saya juga sangat, iya, Hmm, kesempatan belajar di sini sebenarnya saya. iya. Jadi ya sangat bagus ya. Mungkin ada Sesiong-Sesiong yang ingin bertanya, ingin sharing boleh. Ya mumpung Sesiong-Sesiong oh ya on Zoom ya. Madiel, Sesiong ada yang mau di-sharing pribadi atau bagaimana? Sampai waktu masih jam 8.24 atau kita masuk, oh ini jangka Sesiong resign lagi. Dia Bar- dapat nah, tiket Sesiong. baru, Silakan jangan. berarti dengan kata lain kendaraan besar dan kendaraan kecil itu bukan dari status kerelawanan ya atau kenapa, tapi lebih ke praktik masing-masing ya berarti ya. Kalau kendaraan kecil Oleh, itu oleh. lebih ke diri sendiri, ya nggak salah juga sih. Tapi kalau kendaraan besar itu kita memberikan manfaat kepada orang lain dan siapapun bisa mempraktekkan keduanya, Hmm. siapapun bisa mempraktekkan keduanya, ya dan itu ya nggak ada salah dan nggak ada benar ya sesiumnya. Mau konfirmasi Oh aja sih. ya, nah pada akhirnya kan kendaraan tunggal. Oke, kanan 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 kanan. Jadi kalau saya sendiri tidak begitu memilahnya lah ya untuk yang kendaraan besar kecil ya. Kita melihat kalau aliran juga, kita nggak usah sebut aliran apa. Katanya kendaraan kecil, tapi dewasa ini kita melihat mereka juga banyak melakukan yang bermanfaat kepada orang orang lain ya. Kita melihat di situ hanya mungkin konsistensinya dan kesinambungannya aja berbeda ya. Pace-nya, kemudian terencana ya. Kalau Seci kan terencana, kesinambungan ya. Jadi ada sustainable-nya di situ sehingga eh, mungkin di situ bedanya saja. Kalau sekarang, nah kita di Seci kan Mahayana, kita juga belajar kok yang Dharma ini kayak hari ini kan kita belajar juga sebenarnya. Jadi sebenarnya dari awal itu sepertinya tidak ada pembeda seperti itu ya. Dan ujungnya kan kendaraan tunggal juga. Benar nggak Madina Susyung? Iya, jadi nggak usah terlalu fokus pada perbedaan lah intinya ya. Sebenarnya kan Oh, intisari praktek ya kalau kita masing-masing ya arahnya sama kan, yaitu dari ajaran Buddha juga. Jadi pada prinsipnya kalau nanti memang kita memilih kecenderungan, oh saya akan memilih sebagai pilihan aliran ya silahkan ya. Dalam arti misalnya itu kan kecenderungan pribadi masing-masing. Tapi pada prinsipnya memang di sini udah dijelaskan sama Seng Sung tadi bahwa prinsip dasarnya adalah fokusnya saja sebenarnya. ya. Jadi kalau di dalam kendaraan besar tadi kan lebih fokus untuk praktek untuk lebih banyak orang lain itu lebih lebih fokus ke sana. Bukan berarti yang kecil itu tidak mempraktekkan itu ya. Tapi Ya. fokusnya agak berbeda di situ. Artinya berarti kecenderungannya nanti akan dalam hal praktek juga akan berbeda begitu. Sehingga ya pada prinsipnya ini semua adalah ajaran Buddha dan inilah interpretasi dari para murid ya. Kalau kita lihat secara teks begitu, secara keyakinan tentu saja akan berbeda. Karena kita tadi melihat misalnya kendaraan kecil adalah ajaran-ajaran yang misalnya 42 tahun sebelum 7 tahun terakhir seperti itu, yaitu sebelum Sutra Terate. Ya itu sekali lagi karena memang di dalam kalau saya sebagai orang yang belajar tentang misalnya sejarah agama begitu ya, kadang muncul ada istilah-istilah itu juga sekali lagi agak kontroversi juga. Tapi sekali lagi hari ini saya tidak akan membahas tentang kontroversi itu sendiri, tapi lebih fokus ya tadi seperti Indra Ramli Sesong itu sampaikan. Oke, kedua hal ini sebenarnya berawal dari ajaran Buddha juga, yaitu semangatnya itu sama hanya beda fokus sehingga ya sudah kita sebagai orang yang beragama Buddha ataupun ingin menjalankan praktek-praktek kebajikan adalah nggak usah mempertentangkan hal itu karena itu lebih sifatnya eh, kalau kita akan terkotak-kotak seperti itu akan menjadi penghalang kita untuk praktek secara lebih baik gitu loh. Jadi seolah-olah kita akan terjebak pada perbedaan-perbedaan, tidak fokus pada kesamaan-kesamaan. Tapi sekali lagi bahwa kita memiliki kecenderungan masing-masing ya silahkan itu. Karena itu pilihan-pilihan ya, kesesuaian dengan
praktek-praktek ritual dan kebajikan yang mungkin kita yakini ya silakan. Tapi pada prinsipnya ajaran Buddha adalah satu. Itu yang saya perlu sampaikan. Terima kasih. Ya, seperti sering Hoklai Sesiung sharing ya, Fu Hui Song Siu katanya kan. Jadi dua-dua kita dapat kiri kanan. Satu melatih diri, satu berbuat kepada orang lain, manfaatnya juga belajar kan, karena waktu di acara juga kita banyak belajar, karena ada plus minus, ada quarrel, ada opini berbeda, hal-hal yang timbul kita belajar dari situ ya kan. Di dalam ya kita sisi kiri yang melatih diri. Ya kalau melatih diri kayak Sunfas yang ini kan sebenarnya lebih melatih diri, tapi kalau kita dua-dua dapat, kenapa tidak ya? Jadi bahan Mandarinnya kan Fuhui Songxiu ya. Jadi ganda kita dapat sebenarnya. Dan manusia memang selalu begitu ya, harus belajar terus. Karena batin manusia itu kalau dalam saintifik itu equilibrium ya, Sesiung tahu ya, titik E-nya ya. Jadi dia selalu berubah tiap hari ya. Emosinya lagi nggak bagus ya turun ya, titik E-nya, equilibrium keseimbangannya. Sama dengan ekonomi, sama saja semuanya. Jadi kalau pada saat lagi bagus, batinnya tenang, kayak tadi jangka sesuai hari ini batinnya sangat tenang. Itu titik E-nya naik ke atas ya, equilibriumnya. Jadi pada saat naik ke atas, batin jernih kan, kita bisa menyerap, mengerti dengan emosionalnya yang sangat bagus gitu ya. Jadi kenapa tidak kita selalu belajar ya. Nanti besok lagi begitu siap sumpah Sang, hari ini pun ada hal lain lagi, emosi kita naik lagi, titik equilibriumnya lari lagi, bukunya hilang semua ya, Madiun Susyong ya. Jadi kita harus belajar terus-menerus di situ. Ya, wah ini ada yang komen tapi belum keluar ya. Bagaimana kita masuk quiz dulu ya, Susyong? Saya lihat belum Ya, ada. siap, siap, siap. Ya, silakan host Susyong C, tolong bantu ya. Ya, mungkin Baik, Susyong dulu, Susyong 1, 2, 3 Pak, Susyong. oke, siap. Seperti biasa, mari kita untuk sama-sama untuk aktif di dalam kuis ini ya. Untuk kuis hari ini, cara menjawabnya seperti biasa. Misalnya 1D itu artinya adalah soal nomor 1, jawabannya D. Oke, mari kita mulai untuk kuis nomor 1. Silakan saya untuk aktif menjawab. Nomor 1, mengapa Sang Buddha menggunakan berbagai metode terampil upaya kausalia? A, karena ajaran Buddha sangat banyak. B, karena akar kapasitas makhluk berbeda-beda. C, karena Buddha ragu. D, karena para murid tidak mau belajar. E, karena dunia terlalu rumit. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Oke, thank you. Nomor selanjutnya. Ya, jawabannya adalah B. Nomor 2, Sutra Makna Tanpa Batas disebut sebagai apa? A. Sutra untuk para dewa. B. Ajaran kendaraan kecil. C. Inti dari Sutra Ternate dan ajaran yang dilindungi Buddha. D. Ajaran khusus untuk biksu senior. E. Cerita sejarah kehidupan Buddha. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, close. Jawabannya adalah C. Inti dari Sutra Ternate dan ajaran yang dilindungi Buddha. Nomor selanjutnya, nomor 3. Mengapa Sutra Makna Tanpa Batas bukan sekedar metode terampil biasa? A. Karena hanya dibabarkan sekali. B. Karena hanya untuk bodhisattva tingkat tinggi. C. Karena sulit dipahami. D. Karena mengikuti kapasitas makhluk muncul dari alam dharma sejati yang setara. E. Karena menggunakan bahasa kuno. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, close. Jawabannya adalah C. Oh, sorry, D. Jawabannya adalah D. Karena mengikuti kapasitas makhluk muncul dari alam dharma sejati yang setara. Silakan Seung Indra dilanjut. Ya, kanan Susyong. Ini yang keempat ya, Susyong Susyong. Duduk bersila dengan kaki tangan di atas kaki kiri disebut dengan apa? A. Posisi duduk dengan penuh keberuntungan. B. Posisi pelepasan. C. Posisi meditasi biasa.
D. Posisi duduk penundukan. E. Posisi kebebasan. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah A ya, posisi keberuntungan. Next, yang kelima. Apa arti samadhi dalam episode ini? A. Memiliki banyak pengetahuan. B. Berpikir mendalam. C. Menghindari dunia. D. Menghafal banyak sutra. E. Memusatkan pikiran tanpa berpencar dan berdiam dalam satu realitas sejati. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah E ya. Kemudian soal yang keenam. Pernyataan bahwa kendaraan kecil sesungguhnya tetap mengandung makna kendaraan besar mengandung prinsip A. Semua ajaran adalah sementara. B. Tidak ada perbedaan tingkat dalam praktek. C. Kendaraan kecil lebih tinggi dari Mahayana. D. Metode bertahap tetap berakar pada tujuan akhir yang sama. E. Mahayana hanya simbolis. Ya, ini identik dengan tadi ya, pertanyaan tadi ya, seperti yang jangka sesungguhnya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah metode bertahap tetap berakar pada tujuan akhir yang sama. Ya, akhirnya kendaraan tunggal ya. Jadi karenanya Sesung Sece yang telah mengikutinya sambil menunggu hasil ya. Adakah Sesung Sece yang ingin sharing? Sebenarnya topik hari ini enak ya, Mandino Sesung ya. Pagi Susung. Iya, iya, iya. Wah, oleh Sesung Ya, kanan ya. pagi Ah, Susung, dia yang pagi kita Susung tunggu. Indra, pagi senang. Susung Madiono. Pagi, Pak Sisung. Ikut meramaikan, Siap, siap. barangkali bisa menambah kontradiktif. Jadi ya kendaraan kecil, kendaraan besar kita seperti juga sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang ada yang membedakan, ada juga yang merasa ya tidak perlu dibeda-bedakan lah. Ada itu adalah kendaraan tunggal ya, kendaraan Buddha. Jadi ekayana ya, kembali kepada masing-masing lah, yang suka membeda-bedakan silakan aja ya. Ya yang penting hatinya jangan terus menjadi culas, menjadi iri, menjadi meremehkan yang lain kan gitu ya. Oh saya lebih bagus ya, bukan berarti yang lain nggak bagus kan gitu ya. Ya silakan aja. Karena manusia memang begitu, dari zaman dulu sukanya membeda-bedakan, udah membedakan terus menilai mana yang lebih bagus, mana yang lebih baik gitu ya. Sama 1001 jalan menuju Roma. Nanti membeda-bedakan jalan sini lebih bagus. Kita mau ke Danau Toba katanya, dari Medan lewat sini lebih bagus, lewat situ lebih bagus. Itu parah, itu jangan lewat situ. Membeda-bedakan. Cukup kita ketahui saja kita mau jalan yang mana, pilihlah jalannya, lakukan dengan baik. Kira-kira begitu ya kalau pendapat saya ya. Pendapat saya seperti itu. Jadi kalau kendaraan kecil, kendaraan besar semua adalah pelatihan diri. Kendaraan kecil melatih diri sendiri, kendaraan besar katanya melatih diri untuk dibagikan kepada orang lain. Ya intinya ya melatih diri juga gitu, melatih diri sendiri juga. Nggak mungkin kita nggak melatih diri sendiri, nggak mungkin kita nggak melatih, kita punya meta, karuna, mudita, dan UPK. Nggak mungkin tahu-tahu menjadi ini aja. Kalau orang-orang yang nggak melatih diri seperti itu, hanya melakukan suatu kebajikan besar-besar, katanya itu praktek kendaraan besarnya, ya tapi itu banyak ditunggangin oleh noda-noda batin pasti. Ya kan, oh orang itu mau membagi apa, wah langsung diviralkan ya, bagi angpau sampai kompleknya dipenuhi orang gitu kan. Nah, nanti ditutup kompleknya. Itu kan mau praktek kendaraan besar seperti itu ya. Jadi kalau nggak ada praktek diri sendirinya, kita melakukan itu pasti juga lebih banyak noda batin yang muncul, lebih banyak kemelekatan yang muncul. Jadi pelatihan diri untuk mencapai samadhi, kalau disebut pelatihan diri kendaraan kecil ya gimana ya, memang kita harus ada ting ya kan, mesti ada samadhi. Kendaraan besar memangnya nggak perlu samadhi? Perlu dong samadhi. Kita harus melatih diri kita agar kita bisa mencapai samadhi. Memang demikian.
Ya nggak apa-apa ya, semua masing-masing kan kita sama-sama lagi belajar, melihat. Dan kalau saya lihat di apa di Sadharma Pundarika Sutra juga kita tahu banyak sekali apa namanya hiperbola, bahasa-bahasa prosa-prosa yang bahasa sastra hiperbola, bumi bergetar gitu ya. Tapi seingat saya, Master pernah mengatakan bumi bergetar itu batin setiap orang yang ada di sana bergetar. Karena batin, bumi itu diibaratkan batin, ya. Alam itu alam kondisi. Jadi alam surga, alam neraka itu kan kondisi. Jadi bukan di sana di dunia saha ini kan juga katanya ada alam surga, alam neraka. Kalau sekarang itu lebih banyak alam lagi. Ada alam medsos ya. Medsos itu dibagi lagi. Nanti ada alam Instagram, alam Facebook, alam TikTok ya kan, alam WhatsApp, alam Line, alam Twitter. Oh, banyak sekali. Jadi Anda mau masuk kemana gitu ya. Ketika seorang si A masuk ke alam yang Instagramnya yang selalu motivasi, dia merasa dunia ini harus penuh motivasi, motivasi. Begitu masuk ke alam kripto, wah, kripto investasi itu harus kripto. Dia yang membicarakan setiap hari kripto. Ya, termasuk. Jadi keluar masuk alam mana? Nah, kalau Jangka Wijaya kan kayak Sun Gokong, dia masuk keluar masuk 72 alam, ya. Alam apa aja dimasukin, udah dimasukin terus dibawa-bawa ke sini gitu kan. Dibagikan ke kita. Ya, niatnya kan membagikan pengetahuan dengan terus terang katanya ya, terang terus dah ya. Jadi terus terang dan terang terus ya. Jadi demikian. Jadi keluar masuk alam, itulah alam. Jadi alam, kita juga memiliki alam. Batin kita tuh juga bisa memasuki setiap alam. Alam neraka, alam surga. Karena batin kita setiap hari masih terus terombang-ambing, belum bisa ting, belum bisa samadhi. Dengar orang ngomong sedikit terpengaruh. Melihat itu terpengaruh. Mencium ini terpengaruh. Aduh, bau satenya enak banget, sate babi ini. Sate babi enak banget nih. Larang babinya, kan begitu. Jadi seperti itulah. Kita tuh mudah sekali terprovokasi. Bumi itu kan batin kita ya. Jadi makanya kalau 10 tingkatan bodhisattva disebutkan satu, bumi sukacita, bumi tanpa tanpa kerisauan. Kenapa disebut bumi? Ya itu batinnya, batin yang penuh dengan sukacita. Bodhisattva tingkat pertama, pramudita atau apalah ya, pokoknya batin bumi sukacita disebutnya. Jadi bumi itu adalah batin kita. Jadi kalau bumi bergetar katanya di sana bukan ada gempa bumi, bukan. Itu batin-batin orang-orang yang ada di persamuan bergetar semua. Bunga-bunga surgawi turun. Karena sukacitanya mereka seakan-akan bunga surgawi turun. Ya kalau kita berbicara baik, katanya kau tu lianhua, dari mulut kita menyebarkan bunga-bunga teratai. Emang benar? Kalau kita ngomong baik, Sesiung Indra ngomong baik, coba kita perhatiin. Ada nggak sih bunga teratai keluar dari mulutnya? Nggak ada. Itu kan bahasa sastra di hiperbola ya. Terus kalau ngomong jahat, ular berbisa katanya. Ya, emang benar ada ular berbisanya? Emang lidahnya jadi dua gitu kan? Lidah dua katanya. Apa betul lidahnya bercabang? Nah kalau sekarang ada tuh ya, orang-orang yang pang-pang itu yang lidahnya dioperasi dibikin jadi dua. Kira-kira demikian ya Sesung Sece. Ini sharing-sharing yang sedikit ini aja, bahwa kita itu memang serius, tapi juga kita mesti melihatnya dengan lebih logik ya, logika, dan kita lihat apa yang bisa kita aplikasikan. Kita semua masih tahapan belajar. Kalau saya rasa demikian ya. Saya rasa demikian, kita semua masih tahapan belajar loh. Sedangkan Master aja mengatakan beliau masih mau terus belajar. Dan memang betul-betul beliau mencontohkan bahwa beliau belajar terus. Jadi kita yang masih belajar ini, kita harus terus mengamati. Jadi kalau orang-orang sharing ini, sharing itu, saya senang mengamati ya, Susyung. Mengamati, oh begitu, berarti saya mendapatkan lagi pengetahuan dari sisi kiri, entar dari sisi kanan, dari tenggara, dari atas bawah, dari selatan, dari utara, dari 10 penjuru, menambah wawasan saya gitu loh. Bukannya, oh yang ini dari utara nih merengsek, ini mah ngaco ini. Oh yang ini dari selatan, apa nih kayak begini, gini. Nah itu pu cicau, Master bilang. Nggak membanding-bandingkan dan tidak berhitung-hitungan. Jadi kita betul-betul berusaha menenangkan batin. Jadi kembali lagi,
Ya kembali kepada diri sendiri lagi. Ya, kembali lagi pada diri sendiri agar kita bisa berbuat lebih banyak kepada orang lain. Diri sendiri dan orang lain tidak ada batasannya, tanpa batas. Aku adalah kamu adalah aku, kamu dan dia sama, hanya batin dan jasmani yang terus bergerak batinnya, yang terus melalui berbagai fenomena, menemui berbagai fenomena, terus bergerak. Bagaimana kita bisa diam? Kita belajar sama-sama untuk diamlah sebentar. Di dalam Sinfasyang kita bisa belajar menjadi diam dulu, kan gitu ya. Jadi dengan diam kita bisa menerima masuk banyak. Kalau batinnya bergerak, orang ngomong, kita nggak bisa terima. Itu namanya gelasnya penuh. Jadi diam berarti gelasnya juga bisa lebih kosong, tenang, bisa diisi. Demikian kanan semuanya, semoga ngaconya saya ini ya tidak membuat tambah ngaco. Aduh. Oke, kanan semuanya cufu tacia hu suangsiu. Luar biasa, ya, Kak Lesus yang luar biasa. Memang betul ya, bumi bergetar itu bukan di sana ada gempa bumi ya. Artinya perumpamaan ya, batin yang terguncang melihatnya. Sebenarnya kalau saya pernah tanya ya, waktu ada sesi Zoom dengan Taiwan ya, saya tanya sebenarnya apa sih yang sering dimunculkan di bab 1 sampai 28 ya, semuanya. Ternyata lebih banyak kita melihat satu kalimat, prinsip kebenaran. Jadi prinsip kebenaran jangan diartikan sesuatu itu benar. Oh, kamu berbuat benar. Itu adalah sebab akibat logiknya. Yang tadi Holly Sisung bilang logika ya itu ya. Bumi bergetar bukan artinya gempa bumi, batin. Nah, untuk ya apa yang dilempar ke atas jatuh ke bawah itu prinsip kebenaran. Sesuatu keadaan yang karena ada daya tarik bumi kan dijelaskan di situ. Jadi semuanya seperti itu. Nah, untuk mengetahui dengan setiap sutra dari setiap manusia ataupun makhluk lainnya di bumi ini dari dulu sampai sekarang mendatang itu semuanya harus kita kalau lebih mengerti itu karena kita punya pengetahuan ya kan kemarin dulu-dulu orang mengatakan ya manusia belum pengetahuan sampai sana bumi ini datar katanya ya kemudian pengetahuannya sudah uh, maju oh bumi ini adalah bundar ya jadi bisa dibuktikan pada saat dibuktikan ternyata bumi ini bundar dengan saintifik itu nah akhirnya itu menjadi prinsip kebenaran. Kenapa saya berani mengatakan contoh ini? Karena Master dulu kan pernah sharing bahwa rotasi planet-planet di luar angkasa itu juga prinsip kebenaran. Jadi kalau bulan 12, 11, 12 dingin ya karena posisi mataharinya agak ke bawah bukan di atas. Bukankah itu prinsip kebenaran? Jadi sebenarnya apa yang kita belajari itu kalau kita mengerti prinsip kebenarannya lebih mudah kita menyerap ya apa yang diajarkan di sini sebenarnya. Tapi ya sangat bagus Hoklai Sesiong ya semoga batin Jangka Sesiong tidak terguncang ya setelah on off ke banyak medsos ya tadi ya. A, B, C, D dia masuk semua akhirnya batinnya tergoncang ya. Untung dibagi di sini ya Madiono Sesiong ya. Sehingga Iya, iya, iya. batinnya equilibrium lagi ya di posisi. Tapi enggak lah bercanda ya Jangka Sesiong kanan sekali oleh Sesiong. Silakan Sesiong Madiono mungkin sudah ada pemenang. Ya, saya bacakan untuk pemenang kuis Rabu 25 Februari 2026, Sutra Teratai Bab 1, episode 72. Selamat kepada yang pertama, Anglia Saputra Sece dari JU2, Jakarta Utara 2 ya. 2 adalah Meliang Sece dari Tebing Tinggi. 3 ada Gunawati Sece dari Jakarta Barat 2. 4 Silvi Jung Sece dari Jakarta Barat 3. 5 Teti Sece dari Medan Jati. 6 Susanti Wongso Dinata Sece dari Jakarta Barat 1. Ya, ini teman saya nih, di Jakarta Barat 1. Mungkin dari pemenang kuis ada yang mau sharing? Kami silakan. Ya, silakan. Saya semua yang menang kuis boleh sharing. Kali ini pemenangnya semua dari daerah berbeda ya. Sangat sangat apa ya? Terbagi sempurna ya sesiumnya. Banyak dari Jakarta tapi ini Ya. hari ini. Ya, ya dia ada hercinya beda-beda saya lihatnya. Iya, iya. Mungkin ada dari tebing tinggi ya kan. Mau sharing atau teman tadi Madiun Sesium Susanti Sece ya. Silakan.
Monggo silakan Wah, siapa yang berkenan lumayan ya. untuk sharing. Ada 12 menit lagi. Ya, Mantap. masih lumayan waktu lama ya. Selamat pagi, Wow. Oke, Dan silakan. Gunawati Suci, silakan. Gunawati. Indra Sesyung, Mak Diono Sesyung, Kan En Sang Ren Kaise. Selamat pagi, Sesyung Secie semua. Sangat sukacita setiap pagi bisa mendengarkan Dharma untuk melatih batin ya. Tadi ya dikatakan alam ya. Ya memang seperti itulah ya. Kadang-kadang ya memang saya sih nggak mengikuti segala Facebook lah, IG lah, medsos lah. Aduh kayaknya kayak ya sebetulnya sih ya kalau kita bisa mengambil sebagai pengetahuan ya boleh-boleh saja ya. Tapi kalau yang membuat kerisauan di batin ya itulah jadinya batin bergejolak, batin bergoncang, ya batin kena bencana ya. Ya itulah memang bagi saya ya mohon maaf di dalam pembelajaran pelatihan diri ini ya memang batin ini yang harus selalu dilatih ya, selalu dibina ya khususnya ya hati dulu ya. Wardi Sesyung mengatakan hati dari pikiran ya. Nah, nanti bisa ke batin ya. Jadi memang harus langkahnya seperti itu. Kalau mau langsung ke batin memang agak sulit ya. Jadi dari hati kita bagaimana kita nih mengecilkan ego kita ya dari hati ya. Mengenai prinsip kebenaran juga ya. Saya tuh tahunya juga dari Indra Sesyung ya. Oh iya benar juga ya yang namanya kebenaran. Ya kalau yang tidak masuk akal itu ya itu pasti orang nggak mau lah gitu ya, makanya ya semua saya dapatkan dari sini ya, dari setiap hari ya kan selalu dikatakan kapasitas setiap insan ya itu berbeda-beda ya termasuk saya ya, jadi pelan-pelan ya. Bagaimana sih yang tadinya nggak ngerti, oh harus begini ya, ternyata ya, oh harus begitu ya. Nah, jadi kita bisa merubah ya, karena tanpa kita mau berusaha terus dan belajar terus untuk berubah ya, mau merubah hati ini, tabiat-tabiat jelek kita ya, sifat-sifat jelek, karakter-karakter yang keras ya, yang mudah marah, sering sangat sulit untuk mengendalikan emosi ya. Ya disinilah memang tempatnya ya ternyata. Akhirnya ya saya sangat mencintai sekali gitu ya. Awalnya aduh ngantuk amat ya gitu ya. Terus aduh susah amat ya gitu. Lama-lama sedikit oh sebetulnya arahnya nih seperti ini ya gitu. Sampai semua orang mengatakan orang tuh nggak gampang loh menjadi seorang bodhisatwa gitu kan. Ya memang nggak gampang, tapi karena saya mau belajar ya semoga ya dari kehidupan ke kehidupan kan kita mau ada niat ya untuk melatih. Ya semoga entah kehidupan keberapa saya sih nggak pusingin. Yang penting genggam kehidupan saat ini untuk selalu berusaha belajar terus bagaimana melatih batin ini ya, melatih hati, melatih pikiran, melatih batin ya, menjaga 3 pintu karma ya, praktek 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya, kemudian sila samadhi dan kebijaksanaan juga. Semua ya belajar gitu, selalu berusaha bagaimana batin ya. Memang dulu saya sering niat di keluarga seperti ini, kenapa sih kerjanya marah-marah, udah saya sabar tapi sabarnya tuh ada dendam gitu ya. Ya suatu saat kayaknya waktunya udah sampai gitu, kesabaran saya tuh udah sangat lama gitu ya. Ya akhirnya wah pecah ya ibarat perang ya. Nah disitulah akhirnya batin akhirnya kan akan tergoncang ya, itu sangat luar biasa ya.
sangat dahsyat. Nah, disinilah ya tempat kita belajar, tempat saya belajar. Mau apapun ya tadi dikatakan ini apa Jangka Wijaya masa bodoh gitu ya. Iya bodoh amat lah. Dia mau bilang apa kayak gitu ya. Mungkin memang saya yang salah gitu kan. Jadi selalu belajar introspeksi ya. Nah, itulah makanya sangat beruntung, sangat kangen ya ada tim Sinfas yang walaupun nggak ada waktu ya saya ya kita semua menyempatkan waktu ya meluangkan waktu untuk selalu mendengar apa pembabaran master ya karena prinsip kebenaran ini luar biasa ya yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya sangat kangen apa Indra Sesiung dan Madiono Sesiung dan tim Sinfasyang Sesiung Sece semua kangen. Iya, iya. Kangen ya, Sece Gunawati ya sudah sharing. Ya bagi saya juga sama sih kalau di sini itu adalah sarana belajar saya, media belajar saya, hal-hal baru sangat banyak saya dapatkan. Bahkan jujur saya terima kasih sekali pada apa Suseng dan timnya untuk hingga hari ini ya, saya bisa belajar hari ini dan kebetulan ya saya banyak belajar dan mendapat manfaat langsung dari memahami ajaran master lewat sini. Jadi kurang lebih ya lebih dari 1 tahun ya mengikuti hampir tiap hari waktu itu tugas belajar jadi waktu itu memang belum masuk kerja masih bisa tiap hari standby di depan laptop mendengarkan apa sih sebenarnya yang diajarkan dan seterusnya tapi ini adalah media belajar yang luar biasa bagi saya dan endingnya memang ya mudah-mudahan kebijaksanaan kita bertambah terus gitu jadi memang dalam tahapan belajar kita pun mengalami banyak mungkin pengalaman-pengalaman pribadi sendiri yang mungkin berbeda ya. Ya, saya misalnya ini cerita sedikit. Waktu kuliah S1, saya juga belajar agama-agama lain gitu ya. Tapi motifnya jelek tuh. Debat itu. Mempelajari ajaran lain, tapi untuk berdebat artinya saya mengisi diri sendiri dengan, wah saya belajar agama yang lain itu bukan untuk mencari kebijaksanaan, tapi memang belajar untuk mempertahankan saya, belajar agama apa sebagai belajar itu adalah untuk mempertahankan saya sebagai ya, yang beragama Buddha begitu. Oleh karena itu kadang-kadang karena di waktu remaja itu kan semangatnya itu juga besar ya untuk semangat berdebat itu. Jadi saya juga belajar lain untuk kalau nanti teman-teman agama lain belajar agama dengan nyerang saya begitu, saya balikin serang kayak gitu. Untuk nyerang balik dengan ajaran-ajaran mereka sendiri. Nah itu dulu saya. Jadi memang dari dulu terkondisi dan nggak tahu ya apakah itu ada Pelarian jangan juga karena ya. Siap. akhirnya ternyata memang saya akhirnya terkondisi kuliah di bidang itu juga. Padahal itu adalah waktu itu saya S1 aja kan bukan bidang ilmu yang sesuai ya, tapi adalah ilmu kimia itu. Jadi memang tapi terus hari ini malah terkondisi di eh, kuliah terakhir juga di Ah, bidang itu. agama Jadi enggak. juga ada kimianya, Susyong. Betul Ilmu betul. batin itu kan kumpulan kimia juga. Iya betul. Tapi jadi seru. Tapi terima kasih pada prinsipnya kita melihat bahwa termasuk di sini adalah Sin Pasang ini adalah sarana belajar kita untuk saling belajar tentang kebajikan, belajar ajaran Buddha dan juga untuk kembali mendalami ajaran master yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan beraktivitas di Jeji. Jadi sekali lagi harapan saya sih saya sendiri sekarang tidak banyak mempertentangkan ini itu mau besar apa kecil dan seterusnya. Pada prinsipnya itu saya udah melalui itu lah bagi saya. Kalau kita hanya fokus pada perbedaan-perbedaan itu, batin kita menjadi tidak tenang sendiri, bergejolak. Oh, ini salah, oh itu benar, oh itu tidak tidak benar itu dan ini paling benar ini. Akhirnya yang batin sendiri yang menjadi bergejolak dan sebenarnya kita pada saat itu mungkin kita justru sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Karena batin kita mudah sangat terkotori, tidak seimbang gitu. Batin kita mudah tercemari oleh hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan hal yang kita inginkan. Nah, itu kita juga belajar di sini. Jadi kayak Sejong Jangga, ya perbedaan-perbedaan yang tadi mungkin endingnya justru kita harus melihat sebagai sesuatu yang baik ya. Misalnya, oh ada istilah kendaraan besar, kendaraan kecil, seperti Sung Joni sampaikan tadi ya. Kita bisa mengambil intisarinya misalnya dari ajaran kendaraan besar kita bisa praktek keluar, dari kendaraan kecil kita bisa lebih praktek ke dalam. Jadi endingnya adalah kita mendapatkan manfaat dan pengembangan kebajikan dan kebijaksanaan yang lebih baik lagi.
Itu sih Susung Indra menurut saya sih. Ya sangat bermanfaat. Teringat, Sejong sharing saya teringat awal ikut Sun Fasyang ya. Waktu itu masih offline ya. Di di apa ya di Medan itu kan belum ada Jingse Tang, jadi kita ada Jingse Susien ya, bisa minum, baca buku. Maaf. Jadi kita di situ ya Suceng Susien juga yang pimpin kita semua, yang datang cuma 10 orang sampai 15 Susien. Jadi saya dari rumah ke kantor itu saya singgah dulu ke Jingse Book Cafe ya di Medan. Lebih awal, tapi kadang-kadang sering nggak pas jam 6.40, sering jam 7 lewat sedikit. Jadi pertengahan saya masuk, masuk, masuk. Nah, yang pertama saya dapat, nah di sini yang dulu awalnya masih apa ya, abu putih, tapi saya pakai pakaian kantor karena siap jam 9 langsung ke kantor ya. Apa yang saya dapat pertama, saya dengar-dengar nggak masuk semua ya sebenarnya, tapi ketenangannya, Susyong. Ketenangannya. Siap ada, itu kan ada sharingnya, itu dari kadang Sucing Susyong, kadang Jennifer Suci. Sekarang sudah tinggal di Amerika ya. Saya keluar dari Cingsebuk Cafe ya, bawa mobil, lebih tenang Susyong. Jadi lebih sabar ya, lampu merah, jangan kalau dia kuning ya, hampir merah, terobos itu ya. Sekarang ya udah kuning, udah boleh pelankan berhenti. Tep- kita pikir ya, kita berpikir lebih jauh. Di Ceci juga kan, tidak membunuh, tidak apa kan ada yang belakang itu ya kan berlalu lintas dengan baik kan. Jadi connect ke situ. Saya pikir, yo kok Ceci itu luar biasa ya. Tadinya saya pikir kok ini ya jangan makan pinang, kemudian kemudian berlalu lintas. Setelah kita pikir ternyata berlalu lintas itu sangat besar ya efeknya. Ya, lebih-lebih daripada kita misalnya bantu orang makan, memberikan makan dia lapar. Karena di lalu lintas itu bisa terjadi malapetaka sangat besar. Bukan hanya kita sendiri yang aman ya. Kalau orang yang berlalu lintas dengan yang sembarangan, itu efeknya ke orang lain. Bisa satu orang, bisa 10, 100, kayak di luar negeri. Jadi memang ajaran dari master kita itu sangat bagus. Tidak heran ya lalu lintas dengan baik itu masuk ke dalamnya ya di suci ini. Jadi saya dapatkan pertama itu fase adalah ketenangan berkendaraan. Saya akui itu. Asal saya ikut, saya tenang sekali berkendaraan karena saya tidak pakai supir ya, saya sendiri bawa ke kantor. Nah, disinilah sunfas yang kadang-kadang menjaga batin kita ya. Tidak perlu kita harus tahu semua isinya dari awal sampai akhir. Kita mendapat ketenangan. Suara master waktu membaca ataupun membabarkan Dharma, dengar aja belum ngerti, sudah tenang. Itu pertama kali saya kenapa tertarik suci itu kan karena di TV ya, dari TV saya setelah tidak sengaja muter, ya kan saya pernah cerita saya ingin nonton boxing, salah putar kepencet dari TV, nggak kenal sama sekali dengan suci, tapi muncul master sedang membabarkan Dharma hanya sepenggal, ya nggak sampai 5 menit saya masuk lagi ke channel lain nonton tinju ya, ternyata tinjunya sudah habis, sudah KO ya cepat sekali waktu itu. Saya balik lagi cari mana channel tadi. Ternyata ada ITV. Saya ikutin lagi. Belum kenal Master. Kemudian baru ke ini ya, tahun-tahun berikutnya ada kesempatan diajak ikut business camp. Disinilah saya lebih mengenal Ceci ya. Jadi Sun Fasyang manfaatnya sangat besar. Kata Hok Le Sesiong Fu Hui Song Siu ya. Jadi kiri kanan kita menyerap apa yang bisa membantu orang dan membantu diri kita sendiri. Ya, karena ya Madina Sesiong tadi juga sharing. Apakah ada yang mau sharing lagi? 902, satu orang mungkin. Ya, kalau tidak ada kita bagaimana Sesiong kita masuk kosakata aja ya. Ya, udah jam 9 kita kosakata aja Iya, langsung Zoom. silakan, silakan Xiaobusa. 感恩是供上人开示，感恩是故事博，静思妙莲华宣法香与会，Kosakata Shun Fasyang Bab 1 Pendahuluan Episode 72 Memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas.
妄想 delusi, 参差不齐 tidak merata, tidak seragam, 天花月圆 bunga-bunga surgawi turun menyedapkan mata. 吉祥坐 posisi duduk penuh keberuntungan. 降伏坐 posisi duduk penundukan, posisi duduk untuk menundukkan setan. 感恩师姑师伯，早上好。 Ya, kanannya Syapusa, ya pembacaannya tepat sekali ya, intonasinya bagus sekali. Kanan ya, Syapusa. Oke, Sisyong Sije, hari ini kita banyak yang sharing. Ada Jangka Sisyong, Vivian Sije, Suceng Sisyong, Holai Sisyong, Gunawati Sije. Karena semua co-host ya. Sekarang kita closing dengan Wensing dahulu ya. Silakan host. Sisyong Sije, Qing Qili. 请合掌，向佛菩萨及上人行三问心礼，问性，再问性，三问性。Ya, Mitofo, Sisyong Sije, Cingco, jangan lupa absensi ya, Sisyong Sije. Kangen Indra Sesyung, Madiono Sesyung, kangen Kangen semua ya. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Jangan lupa absensi. Kan ya Madiono Sesyong, ya Mitra Badik. Ya, terima kasih Kanan ya, Sung Indra juga.
师徒同行居山林，过往复兴时之花为缘。莫忘那一年，那一人，那一年，曾经的足迹走入破碎皆山原。莫忘那一年，那一人，那一年，曾经的足迹，拥抱苍生在人